Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pertemuan malam hari ini kuliah kita akan membahas tentang perkara yang berhubung kait dengan puasa. InsyaAllah memandangkan tak lama lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan dan kita akan menjalani puasa Ramadan. Maka eloklah kita ulang kembali ilmu-ilmu yang berhubung kait dengan puasa. Semoga dengan demikian akan menambahkan lagi kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah puasa dan dalam menghidupkan bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Insya-Allah pada pertemuan kali ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan yang berhubung kait dengan apa makna puasa, kemudian keistimewaan puasa dan juga hikmah-hikmah puasa walaupun secara ringkas. Mudah-mudahan dengan demikian akan menambahkan lagi kesungguhan kita dalam melaksanakan ibadah puasa nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puasa ya, puasa dalam bahasa Arab disebut asyam ataupun as-saum. Asyam ataupun as-saum yang berarti al-imsak, menahan diri. Jadi menahan diri dari apapun, menahan diri dari marah-marah, menahan diri tidak melakukan perkara yang dilarang, itu namanya as-saum, al-imsak. Ini secara bahasa. Manakala secara istilah syaratnya, asyam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahnya dengan cara macam mana? Dengan menahan diri dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya. Yang membatalkan puasa ini banyak. Bukan makan dan minum saja. Bermula daripada terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Inilah puasa secara syariat. Jadi melaksanakan ibadah kepada Allah ya, dengan diniatkan ibadah, pada malam hari itu, kemudian bermulanya terbit fajar, kita menjauhkan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, sama ada minum, makan, ataupun berhubungan suami istri. Bermula daripada fajar, shadiq, hingga terbenamnya matahari. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa hukum berpuasa? Ya, hukum berpuasa ini apa? Hukum berpuasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah dalil yang mengatakan wajibnya berpuasa Ramadan. Pertanyaannya, selain Ramadan adakah puasa yang diwajibkan? Selain puasa Ramadan, ada juga puasa yang diwajibkan. Pertama adalah puasa nazar. Kalau tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah ada nazar, contohnya, ya, kalaulah dapat cucu, saya nak berpuasa hari Isnin dan Khamis, maka begitu dapat cucu, kita wajib mengerjakan puasa Isnin dan Khamis tadi. Kalau kita niatnya, nazarnya untuk satu hari, ya, satu kali Isnin, satu kali Khamis, maka Isnin dan Khamis itu menjadi wajib. Begitu juga di antara puasa yang diwajibkan adalah puasa sebagai kafarah. Apabila seorang yang berpuasa melakukan perkara yang membatalkan puasa, yaitu hubungan suami istri, maka dia kena melaksanakan puasa sebagai kafarah. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Ini 2 bulan berturut-turut kena berpuasa, itu hukumnya wajib, ya.
Baik. Jadi berdasarkan ayat tadi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah ini, sebelum datangnya ayat ini, adakah Rasulullah dan para sahabat juga melaksanakan puasa? Ada, di antaranya adalah puasa Asyura. Nah, apabila Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura 10 hari bulan Muharram. Maka Rasulullah pun bertanya, kenapa kamu pada hari ini berpuasa? Kata mereka, sebab mensyukuri selamatnya Nabiullah Musa daripada kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah pun memerintahkan sahabat untuk berpuasa Muharram pada waktu itu. Tapi begitu turun ayat tadi, tuan-tuan, turun ayat yang surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, maka kewajiban puasa Asyura menjadi mansuh, tidak diwajibkan. Kata Rasulullah, kalau siapa yang nak puasa, puasa. Kalau tak nak puasa, tak apa. Maka yang menjadi wajib hanyalah puasa Ramadan tadi. Dasar yang nomor 2, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Ini hadis berhubung kait tentang pilar-pilar Islam, yang bermaksud Islam dibangun di atas 5 rukun. Maklum bagi kita kan, rukun Islam itu ada 5. Pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang nomor 2, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, dan melaksanakan haji serta puasa pada bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, jadi berdasarkan ayat di atas dan juga hadis yang baru dibacakan tadi, menunjukkan bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Begitu juga menurut ijma' ulama, ijma' ulama, bahwa ulama bersepakat atas wajibnya puasa Ramadan, Ijma' ulama memutuskan atas wajibnya puasa Ramadan sebab ia merupakan salah satu rukun Islam tadi dan telah dimaklumkan kewajibannya dalam agama. Dah jelas, dalilnya dah jelas, berdasarkan ayat tadi dah jelas atas wajibnya puasa bulan Ramadan. Begitu juga menurut hadis tersebut. Oleh yang demikian, karena tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, karena dasar kewajibannya puasa Ramadan itu sudah jelas, berdasarkan dalil-dalil yang dah terang tadi, siapa yang mengingkari kewajibannya adalah terkeluar daripada Islam, menjadi murtad. Nah ini, maka kena hati-hati, Jangan sampai kita mengatakan bahwa puasa Ramadan tak wajib. Kalau sampai mengatakan demikian, maka akan terkeluar daripada Islam atau murtad. Jadi murtad ini kan macam-macam. Ada murtad sebab ucapan, ada murtad disebabkan i'tiqad, ada murtad disebabkan perbuatan. Kalau siapa yang mengatakan bahwa puasa itu tak wajib, maka dia murtad. Ini, siapa yang mengatakan i'tiqadnya berubah, Allah ni meninggal misalkan, maka dia menjadi murtad. Ataupun secara perbuatan dengan dengan kesadaran dia menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah pokok, maka juga menjadi murtad, terkeluar daripada Islam. Wal'iyadzubillah, kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada atas perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terkeluar daripada Islam. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian,
Apa keistimewaan puasa? Keistimewaan puasa ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah banyak. Namun insya Allah pada malam hari ini kita akan menyampaikan beberapa sahajalah ya sebagai untuk menambahkan lagi kesemangatan kita. Apabila kita ingin melaksanakan puasa, tahu apa keistimewaannya, kita menjadi semangat. Nah ini. Pertama-tama tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan puasa adalah mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-35 ya. Ujung ayat mengatakan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Nah ini. Jadi di ujung ayat yang ke-35 yang sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang Islam, orang yang berpuasa dan lain sebagainya. Kemudian di ujung ayat itu Allah berfirman, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ya, di antaranya adalah orang yang berpuasa, yaitu keampunan dan pahala yang besar. Nah, ini. Jadi pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa. Nah, ini. Siapa yang tak nak ganjaran yang besar, tuan-tuan? Ya. Bahkan dikatakan pahalanya hanya Allah yang tahu. Berapa pahala puasa? Hanya Allah yang tahu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab dalam hadis dikatakan as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah ini, aku yang akan membalasnya. Berarti berapa? Ya, terpulang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah nak memberikan berapa banyak pahala kepada orang yang berpuasa, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan-amalan yang pahalanya dijanjikan begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara amalan ataupun sifat seseorang ya yang mendapatkan pahala yang besar adalah selain puasa adalah orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Hanya saja pahalanya orang-orang yang bersabar akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hitungan. Berapa banyak? Itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tak nak pahala yang banyak, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, sekarang kita sedang mengalami apa? Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala adanya COVID-19. Maka mudah-mudahan adanya COVID-19 ini menjadikan kita mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita terhadap ujian ini. Ya, sabar. Kita tak boleh keluar dari rumah, kita sabar kat rumah. Ya, kalau memang kita mesti harus keluar, pasar nak belanja, contohnya tuan-tuan, tak belanja, mesti nak pergi pasar Gelang contohlah. Ya. Nak belanja keperluan keluarga, maka kita keluar juga, tapi kena sabar. Sabarnya apa? Mesti harus beratur, mesti harus jarak yang jauh, kena pastikan, ya, kena pastikan kita pakai mask. Nah ini termasuk kesabaran, mengikut apa yang diperintahkan, mengikut apa yang diarahkan oleh pihak yang berwenang, maka kita termasuk sabar dalam menghadapi ujian ini. Nah, maka setiap perkara yang terjadi, mudah-mudahan ianya menjadikan membawakan pahala yang besar bagi kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan puasa lagi adalah puasa merupakan apa? Benteng daripada api neraka. Benteng daripada api neraka. Ini di antara keistimewaannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamu junnah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, fa in sabahu ahadun
au qatalahu falyakul inni shaimun. Ya, inni shaimun. Yang bermaksud dan puasa adalah tameng, benteng. Bila salah seorang dari kalian berada pada hari puasa, janganlah ia berbuat sia-sia. Dan janganlah ia banyak berdebat. Kalau orang lain mencercanya atau memusuhinya, hendaknya ia berkata, saya sedang berpuasa. Maka tak secara langsung, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini apabila ada orang mencaci, memaki, terus kita diam, kita hanya mengatakan ini shaimun, tak secara langsung ia menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Dicaci, dimaki pun kita akan sabar. Nah ini di antara keistimewaannya. Ya, jadi dikatakan tadi dalam hadis apa? Janganlah berbuat perkara yang sia-sia, berbuat perkara yang merusakkan pahala puasa misalkan. Sebab dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kam min saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Ramai orang yang berpuasa tapi dari puasanya tak dapat apa-apa. Dia hanya dapat haus dan lapar saja. Haus dan lapar, tak dapat pahala. Maka kita menjadi orang yang rugilah kalau dah berpenat lelah puasa satu hari, dah lapar, dah dahaga, tapi kita tak dapat pahala. Sedangkan Ramadan, bulan Ramadan, puasa adalah mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Pahala yang banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan puasa, di antara keistimewaannya lagi adalah puasa ini untuk mengurangkan syahwat, untuk menurunkan syahwat. Untuk menurunkan syahwat. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Nah ini yang bermaksud, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, dah mampu, dah ada income, dah ada ilmu, ada income, sebab kita kalau sudah nikah ni kena nafkah anak isteri kita, dah ada kemampuan untuk memberi nafkah. Kalau sudah ada kemampuan dan ingin menikah, hendaklah ia menikah. Kenapa? Karena hal tersebut lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dengan bernikah, maka dapat menyelamatkan pandangan mata kita, dapat menyelamatkan menjaga kemaluan kita. Ini. Tapi kalau belum mampu macam mana? Kepingin nikah, tapi belum ada pekerjaan tetap, belum ada kemampuan untuk memberikan nafkah keluarga. Maka kelanjutan hadis tadi yang bermaksud, barang siapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah pemutus syahwatnya. Jadi dengan berpuasa, maka akan menurunkan syahwatnya. Maka insya Allah dengan demikian dia akan selamatlah, dia akan selamat. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya lagi termasuk keistimewaan puasa adalah amalan yang mengakibatkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang tak nak surga, tuan-tuan puan-puan? Kita semua ingin surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha. Ya Allah, aku meminta surga dan perkara-perkara yang mendekatkan ke dalam surga. Apa di antara perkara yang mendekatkan kepada surga? Inilah salah satunya adalah puasa.
Salah satunya adalah puasa. Puasa akan mendekatkan, membawa pelakunya, ya, orang yang berpuasa tersebut ke dalam surga. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah, Imam Ahmad dan An-Nasai daripada Abi Umamah, ya, radhiyallahu an, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, famurni bi'amalin adkhulu bihil jannah." Qala, "Alaika bisawm fa innahu la mithlalah." Yang bermaksud, wahai Rasulullah, perintahlah saya untuk mengerjakan suatu amalan yang dengannya saya dimasukkan ke dalam surga. Maka beliau bersabda, berpuasalah, ya, karena berpuasa itu tak ada bandingannya. Jadi ikut hadis ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, antara amalan yang akan membawa pelakunya masuk ke dalam surga adalah puasa. Tapi puasa yang betul-betul puasa, yang menjaga adab-adab puasa, menjauhkan diri daripada perkara yang merusakkan pahala puasa. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi keistimewaannya, ya, keistimewaan puasa. Di antaranya lagi adalah ia akan memberi syafaat, ya, pada hari kiamat. Jadi puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, kepada pelakunya. Ini dalam hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahari fasyaffi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil laili fasyaffi'ni fihi." Qala fayusyaffi'ani. Ya. Yang bermaksud puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat, ya, yakni siapa yang melakukan puasa, kemudian siapa yang suka membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Baik. Puasa berkata, "Wahai Rabbku, ya, saya telah melarangnya terhadap makanan dan syahwat pada siang hari. Maka izinkanlah saya untuk memberikan syafaat baginya." Manakala Al-Quran berkata, "Saya telah menghalangnya dari tidur malam. Maka izinkanlah saya untuk memberikan syafaat baginya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka keduanya mendapat izin untuk mensyafaati hamba tersebut. Ini. Jadi hamba yang berpuasa dengan benar, maka dia akan disyafaati oleh puasanya. Siapa yang membaca Al-Quran dengan baik, dengan adabnya, maka Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu istimewanya bulan Ramadan. Ya, ada dua amalan yang akan memberikan syafaat kita di antaranya. Ya, amalan puasa pada bulan Ramadan, kemudian di antaranya adalah bacaan Al-Quran. Nah, ini bukan setakat mendapatkan pahala saja, bukan setakat pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan, bahkan akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Muhammad bin Nasr. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi kita sudah sampaikan sedikit tentang keistimewaan puasa. Apa pula hikmah puasa? Ya, apa pula hikmah? Setiap perkara yang disyariatkan, tuan-tuan, mesti ada hikmah. Ya. Segala sesuatu ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, ada hikmahnya. Allah mensyariatkan salat, ada hikmahnya. Allah mensyariatkan mensyariatkan
zakat ada hikmahnya, mensyariatkan haji ada hikmahnya. Bahkan Allah menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya. Sama ada ya, perkara yang diciptakan Allah itu sesuatu yang kita sukai atau kita tak sukai. Contohnya, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Sama ada kita mensyukuri atau tidak. Kalaulah perkara yang Allah ciptakan itu sesuatu mungkin yang kita tak suka, seperti sekarang wabah nih, apa hikmahnya? Ya, kalau kita berpikir secara positif, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, datangnya COVID-19 ini banyak sangat hikmahnya. Hikmah yang jelas, yang tampak oleh kita banyak. Ya, di antaranya mungkin hikmahnya kita dapat sama-sama dengan keluarga, beribadah bersama keluarga, ya. Kita banyak bersama keluarga di rumah. Kalau dulu mungkin kita pergi kerja, anak masih tidur, kita balik kerja, anak sudah tidur. Bila nak jumpa dengan anak? Ini. Maka alhamdulillah dengan adanya ujian wabak COVID-19 ini, antara hikmahnya kita pun tak pergi kerja, kita kerja dari rumah, maka kita banyak meluangkan masa dengan anak-anak kita untuk beribadah sama-sama dan lain sebagainya. Ya. Ini di antara hikmahnya. Maka kalau seseorang itu senantiasa berpikiran positif, dia akan tahu apa hikmahnya. Ya. Mungkin hikmahnya juga akan menjadikan kita banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin yang selama ini kita kurang berdoa kepada Allah, dengan datangnya COVID-19 ini, dengan bermacam-macam cara, COVID-19 pun masih terus merebak di sana sini, ya. Maka kita senantiasa terus berdoa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab Allah menjanjikan ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, akan aku kabulkan. Baik. Jadi di antara hikmahnya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, di antara hikmahnya puasa apa? Pertama, puasa untuk mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ya. Di antara hikmahnya puasa untuk mengukuhkan ketakwaan kita. Kita ini banyak sekali, khususnya kita ini kan kat luar banyak cobaan dan cabaran. Mungkin ketakwaan kita, keimanan kita kadang-kadang menurun, ya, sebab banyak mungkin terdedah dengan maksiat-maksiat. Nah ini. Ya, sebab iman yazid wa yanqus. Iman ini naik dan iman turun. Maka kalau iman naik, ketakwaan kita semakin kuat. Kalau iman turun, berarti ketakwaan kita semakin lemah. Maka satu di antara perkara yang mengukuhkan ketakwaan adalah dengan berpuasa. Ini berdasarkan firman Allah yang tadi telah dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 183, mana yang mana pada ujung ayat itu dikatakan apa? La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, ya, agar kamu bertakwa. Apa hubungannya antara puasa dengan takwa, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah? Dengan berpuasa, kemudian kita dapat menguasai hawa nafsu kita, maka insya Allah kita akan selamat. Nah ini, sebab kebanyakan kita dikuasai oleh nafsu kita. Ya, nafsu kita nih, menguasai kita. Ya, maka insya Allah dengan puasa, nafsu kita akan semakin lemah. Bukan nak menghilangkan nafsu, kita tak boleh menghilangkan nafsu, tuan-tuan, puan-puan, tak boleh. Itu memang sifat pembawaan manusia. Ya, yang membezakan antara kita dengan malaikat, malaikat ada akal saja, tak ada nafsu. Sedangkan manusia ada akal, ada nafsu. Ini, maka siapa yang akalnya dapat menguasai nafsunya, maka dia akan beruntung. Tuba liman kana aqlu amir wa hawau asiran. Begitulah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beruntunglah orang yang akalnya menjadi pemimpin, manakala nafsunya menjadi mengikuti. Setiap keinginan nafsunya, maka keinginan nafsu yang sebab nafsu itu senantiasa ingin perkara yang tak baik, tuan-tuan. Maka akal akan memberi nasihat, oh ini tak boleh, itu tak boleh, maka nafsu akan mengikut. Insya Allah, kalaulah badan kita
letih, sebab berpuasa, maka nafsu akan mengikut apa yang menjadi petunjuk daripada akal. Tapi kalaulah orang itu nafsunya lebih kuat daripada akalnya, wawailun liman kana awahu amir wa aklu asir. Celakalah orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin, manakala akalnya menjadi pak torut. Apa yang menjadi keinginan nafsunya senantiasa diikutkan saja, maka akan celakalah orang yang seperti ini. Maka insya Allah dengan berpuasa, nafsu dapat dikuasai oleh akalnya, maka kebaikan-kebaikanlah yang akan kita dapatkan, sehingga akan mengukuhkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang nomor 2, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara hikmahnya adalah mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Ya, mengendalikan keinginan dan menahan diri. Dikatakan bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, asyamu nisfu sabr, puasa adalah setengah daripada kesabaran. Puasa ini, tuan-tuan, mengumpulkan 3 kesabaran. Kalau kita kepingin puasa kita diterima, mendapatkan pahala dari Allah, maka kita akan menjaga puasa kita dari perkara yang merusakkan pahala puasa. Dengan demikian telah terkumpul dalam diri kita ada 3 kesabaran. Sabar melaksanakan perintah Allah, yakni berpuasa. Kemudian sabar menjauhi larangannya, yakni menjauhi larangan dari perkara-perkara yang merusakkan, membatalkan puasa dan yang merusakkan pahala puasa. Yang nomor 3, sabar daripada ujian. Apa ujiannya? Ujiannya orang puasa itu mestilah lapar, haus. Jadi kalau kita tahan terus, maka kita telah telah terbina dalam diri kita 3 kesabaran. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, kemudian sabar dalam ujian tersebut. Maka mudah-mudahan selama pelaksanaan puasa selama bulan Ramadan, kemudian kesabaran itu, pengajaran itu akan dapat kita bawa sehingga di luar bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan saja demi menjaga sahnya puasa, kita menjaga perkara yang tadinya dihalalkan. Puasa, makan yang tadinya dihalalkan, minum yang tadinya diperbolehkan, hubungan suami istri di siang hari yang tadinya diperbolehkan, ya, maka pada bulan Ramadan kita jauhi. Kalau itu saja kita boleh menjauhi, mudah-mudahan di luar Ramadan kita akan menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan, makan minum yang diharamkan, perkara yang diharamkan, zina contoh misalkan. Ini mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan selama kita laksanakan puasa selama bulan Ramadan, kita dapat tarbiyah pendidikan dari puasa itu, sehingga kebaikannya akan terus kita bawa selama 11 bulan selepas Ramadan. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hikmahnya puasa lagi, ya, di antara hikmahnya puasa lagi adalah ia menjadi perisai diri kita, ya, menjadi perisai diri. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu junnah wa wahisnun min husunil mu'min. Ya, puasa adalah perisai, ia adalah benteng dari sekian banyak benteng orang-orang beriman. Nah ini benteng orang beriman ini banyak. Di antaranya adalah puasa, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antaranya. Baik, hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abi Umamah. Nah, jadi puasa sebagai apa tadi? Sebagai perisai diri, ya, sebagai benteng diri kita. Nah ini. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya lagi hikmah daripada puasa adalah menjadikan badan seseorang menjadi sehat. Ini dengan berpuasa, makan kita teratur, makanan teratur, maka dengan makan yang teratur, makan pun tak begitu banyak, maka badan kita menjadi sehat. Sebab punca
sebab musabab daripada penyakit kebanyakan disebabkan makanan. Makananlah, makanan yang berlebih-lebihan. Contoh, darah tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Dengan puasa yang betul-betul, maka insya Allah akan dapat menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar darah tinggi. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jadi puasa menjadikan seseorang itu menjadi sehat. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya hikmah puasa, keistimewaan puasa itu banyak tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi karena waktu yang terhad, kita cukupkanlah di situ saja insyaallah. Mudah-mudahan dengan sedikit kita mengetahui hikmah puasa menjadikan kita semakin semangat untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan nanti. Dan dengan mengetahui keistimewaan puasa, kita juga akan menjaga puasa kita supaya puasa kita diterima oleh Allah sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari puasa tadi insyaallah. Insyaallah pada minggu hadapan kita akan bahas tentang syarat wajib berpuasa, syarat sah berpuasa, rukun puasa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan mengetahui ilmu-ilmu yang berhubung kait dengan puasa, puasa kita menjadi sempurna, puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi, Allahumma anfa'na ya nafi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma adfa' 'annal ghala wal waba wal bala min baladina hadha khassa wa sa'iril buldani 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.